Salam, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam program kita Melody of Singleness. Setelah kita malam sebelumnya membahas tentang cinta itu berat, tetaplah mencinta, maka malam hari ini kita akan membahas tentang topik godaan yang paling berbahaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang lalu sudah kita bicarakan bahwa social tension itu akan menyebabkan para single ada di dalam kesulitan yang berat. Sebab ada dorongan-dorongan, tekanan-tekanan sosial yang muncul dari keluarga, dari teman-teman sebaya. Bahkan juga bukan hanya social tension, tetapi ada internal tension di mana dari dalam diri kita sendiri itu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan kebutuhan-kebutuhan itu mendesak untuk segera dipenuhi. Nah, oleh sebab itu, single itu merupakan sebuah waktu atau masa yang sulit sekali. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Sebab ketika tidak berhati-hati, kita akan mudah terjebak dalam godaan. Salah satu godaan yang paling berbahaya adalah dalam keadaan tertekan, saudara kemudian memutuskan untuk menikah dengan siapa saja, termasuk menikah dengan orang yang belum percaya. Nah, mengapa menikah dengan orang yang belum percaya atau tidak percaya itu menjadi sesuatu yang berbahaya? Ada dua hal yang akan kita bicarakan malam hari ini. Yang pertama, kita bisa terjebak jatuh ke dalam memberhalakan manusia. Begini, kebutuhan akan romantic love, kebutuhan akan erotic love telah menjadi jerat bagi umat Allah di sepanjang sejarah Alkitab. Bahkan kalau saudara membaca dalam Nehemia pasal 13, maka Nehemia itu pernah melakukan sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang sangat-sangat di luar batas kewajaran. Karena dia marah sekali dengan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menikah dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nehemia pasal yang ke 13 ayat yang ke-23 sampai 31 itu mengisahkan dengan rinci apa yang terjadi di sana. Khususnya di ayat 25, Nehemia itu berkata begini, "Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, beberapa di antara mereka kupukul, kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah." Kenapa demikian? Sebab kebutuhan akan romantic love, kebutuhan akan kemudian erotic love menyebabkan orang-orang Yahudi ini membabi buta. Mereka kemudian mengambil teman hidup siapa saja, termasuk orang-orang Moab pada waktu itu. Nah, ketika itu terjadi, inilah yang disebut sebagai idolizing people, memberhalakan manusia, di mana kebutuhan akan teman hidup menjadi lebih penting dari kebutuhan akan Allah. Relasi dengan sesama manusia, relasi sebagai suami atau sebagai istri menjadi lebih penting daripada Tuhan. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena dengan itu saudara akan mengambil keputusan yang fatal, yaitu menikah dengan mereka yang belum percaya. Bahkan penulis Ibrani itu pernah mengingatkan demikian di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9. Bukankah kita harus taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kata-kata itu ditulis dalam konteks untuk menasihati umat. Supaya apa? Orang-orang atau jemaat Ibrani berlomba dalam perlombaan iman. Tuhan memberikan kepada mereka sebuah lintasan untuk dilintasi. Dan lintasan ini adalah lintasan iman. Ini yang disebut sebagai perlombaan. Jika saudara sekarang masih single dan saudara dalam kondisi unwanted single, maka inilah lintasan yang mesti saudara lintasi. Ini adalah perlombaan yang mesti saudara ikut berlomba. Berlombalah dengan tekun, tataplah Yesus dan tetaplah setia, sebab Tuhan menghendaki supaya kamu beroleh hidup. Singkirkan segala rintangan dan fokuslah kepada Dia. Jangan sampai terjebak kepada keinginan untuk menikah lebih tinggi daripada keinginan untuk mencari Allah. Sehingga saudara kemudian
meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah kenapa menikah dengan mereka yang belum percaya itu berbahaya. Selain Tuhan itu memang mengatakan kamu akan kehilangan hidup, dan itu menjadi bagian dari idolizing people. Yang kedua adalah kebutuhan dasarmu tetap tidak akan terpenuhi. Nah saudara, kebutuhan akan romantic love dan erotic love yang kita bicarakan tadi, memang itu ada dalam diri kita. Allah menciptakan itu. Allah menginginkan kita bukan hanya menjadi spiritual being, tetapi kita juga diciptakan sebagai sexual being, di mana kita ingin berelasi dengan lawan jenis. Itu sebabnya Allah itu ada di antara kita, maksud saya, yang berpikir, kalau saya menikah, maka kebutuhan utama saya itu terpenuhi. Kebutuhan akan romantic love, erotic love, termasuk status sosial, hukum kewajaran, dan lain sebagainya akan terpenuhi. Apa betul demikian? Nah, kalau kita baca Ulangan pasal 10 ayat 12 itu firman Tuhan berkata demikian. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Rupanya, kalaupun saudara itu menikah, dan menikah apalagi dengan mereka yang tidak percaya Tuhan, maka kebutuhan saudara pun yang paling dasar tidak terpenuhi, yaitu love and belongingness. Hanya Tuhan yang bisa memenuhkan. Maka daripada kamu taat kepada keinginanmu, Tuhan mengatakan lebih baik kamu taat kepada saya. Sebab apa? Yang diminta daripada kita adalah takut akan Allah. Jangan sampai saudara dalam ketertekanan lalu memutuskan menikah dengan unbeliever, orang-orang yang belum percaya. Sebab sekalipun demikian, kebutuhanmu tetap tidak terpenuhi. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Shalom.